Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi di masjid ini. Dan karena listrik juga padam, maka saya minta yang jauh-jauh untuk mendekat biar bisa kedengaran suaranya. Taib, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj al-Muslim, dan hari ini kita mengkaji pasal ke-12 tentang adab berpakaian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat-sangat lengkap, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Lah, di antara kesempurnaan Islam, di mana Islam ini juga mengatur tentang soal berpenampilan, berpakaian. Memang kita tahu bahwa bukan pakaian yang memasukkan kita ke surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang pakaian kita, tidak pernah memandang fisik kita, bentuk kita, sebagaimana Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada kalian rupa-rupa kalian dan juga harta kalian. Yang Allah pandang adalah hati dan juga amal kalian. Walaupun demikian, tetapi kita tahu bahwa berpenampilan atau berpakaian juga salah satu penyempurna amal. Makanya Islam itu juga sangat mengatur. Bahkan ada beberapa pakaian itu justru kalau dipakai haram hukumnya, dan sebagiannya makruh, dan sebagiannya lagi mubah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenyataan hari ini banyak orang yang tidak punya perhatian dengan pakaian. Sebagian kaum muslimin, mulai dari yang tua sampai yang muda, terkadang mereka meremehkan soal pakaian. Padahal seorang ulama salaf mengatakan, la tangdur ila sigari dzambi walakin ungzur ila azamati man asaita. Janganlah kalian melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada kebesaran zat yang engkau bermaksiat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqarati dzunub. Kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena dosa-dosa yang dianggap remeh itu, kalau terus-terus dilakukan, itu juga menjadi dosa besar. Lah, contohnya berpakaian. Terkadang orang tidak paham bahwa berpakaian ini juga ada dosa di dalamnya kalau kita tidak mengikuti arahan-arahan agama. Contoh yang ringan sajalah.
Umpamanya di masyarakat kita umumnya laki-laki, mereka tidak paham bahwa berpakaian itu salah satu adab, bahkan syiar. Ada di antara mereka yang menggunakan celana itu di atas lutut. Alasannya kalau ditanya kenapa tidak ditutup lututnya, sebagian mereka mengatakan karena saya mau main bola, karena saya mau ke pantai, karena ini pakaian santai, dan begitu seterusnya. Mereka tidak paham bahwa dalam Islam itu ada batas-batas aurat, baik aurat laki-laki ataupun aurat perempuan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di sini muallif rahimahullahu taala mencantumkan beberapa dalil, di antaranya surah Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan juga pakaian indah untuk perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khairun, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal aurat. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk apa? Untuk menutup aurat. Jadi fungsi daripada pakaian itu menutup aurat, dan membuka aurat itu berdosa. Tidak boleh seseorang itu membuka aurat, karena syaitan atau iblis laknatullah alaihi disebutkan dalam sebuah ayat surah Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari sorga. Apa yang dilakukan syaitan? Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Di mana syaitan itu menanggalkan dari keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat keduanya. Kemudian Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan para pengikutnya atau kabilah-kabilahnya mampu melihat aurat-aurat kalian, sementara kita tidak mampu melihat mereka. Dan subhanallah, syaitan sudah berhasil menggoda Adam dan juga anak turunannya sampai kepada berpakaian. Hari ini berpakaian itu bukan perkara yang sangat dipentingkan kaum muslimin, bahkan sebagian mereka diremehkan. Bahkan sebagian mereka sengaja membuat pakaian-pakaian itu yang justru kalau dipakai berdosa dan haram hukumnya. Makanya kenapa kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu pasal tentang adab berpakaian. Makanya berpakaian ini sangat penting sekali. Lalu apa saja adab-adab berpakaian itu? Secara umum, sebelum saya menjelaskan secara detail atau rincinya, ada yang disebut dengan al-dhawabitul ammah, kaedah-kaedah umum hukum-hukum berpakaian itu. Apa saja kaedah-kaedah umum itu? Yang pertama, kaedah umum berpakaian itu, yang pertama bahwa pakaian itu berfungsi menutup aurat. Pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat.
Wabil khusus tentu para akhwat, karena aurat laki-laki dengan aurat perempuan itu sangat beda. Kalau aurat laki-laki, berdasarkan pendapat para ulama, maka dari pusar sampai ke lutut, itulah yang disepakati ulama. Itu aurat laki-laki yang harus ditutup antara pusar dan lutut. Tetapi aurat perempuan berbeda. Semua badan wanita dari atas kepala sampai kaki itu dianggap aurat. Yang diperselisihkan itu cuma dua tempat. Pertama wajah, dan yang kedua telapak tangan. Tapi semua badan wanita dari atas sampai kaki itu semua aurat. Kalaupun boleh ditampakkan, hanya menampakkan wajah dan tangan saja. Subhanallah. Nabi SAW bersabda 14 abad yang silam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, tidak boleh seorang wanita itu menampakkan pada bagian-bagian tubuhnya kecuali yang boleh ditampakkan saja. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Tidak boleh memukulkan kaki-kaki wanita-wanita untuk diketahui apa yang disembunyikan dari perhiasannya. Kalau dalam ayat ini, seandainya ibu nih menggunakan semacam kalung kemudian diletakkan di kaki, kemudian dibuat suara-suara, karena di zaman jahiliyah seperti itu. Jadi meletakkan gelang kaki, kemudian dibuat suara-suara. Kalau seandainya dia melangkah, maka ada suaranya tuh. Lah Allah Subhanahu wa taala melarang. Tidak boleh seorang wanita itu memukulkan kaki-kaki mereka supaya orang tahu dia punya perhiasan di kakinya. Kalau seandainya menampakkan suara saja dilarang. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nur 31, bagaimana pula kalau seandainya dia menampakkan auratnya? Suara loh, suara perhiasan di kakinya saja tidak boleh didengarkan, apalagi aurat badannya. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok termasuk penduduk neraka, aku tidak pernah melihat keduanya. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, wanita berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang melenggak-lenggok, dan mereka tidak akan masuk sorga, bahkan mencium baunya sorga pun tidak. Lihat di sini, Nabi SAW mengancam wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Yang berpakaian tapi telanjang saja dilarang. Bagaimana betul-betul telanjang gitu ya? Seperti umumnya pakaian-pakaian renang di pantai-pantai gitu kan. Tentu lebih dilarang lagi karena nampak auratnya. Yang lebih disayangkan lagi, karena sekarang ini kan dunianya sudah dunia medsos ya bukan? Buka aplikasi apa saja ada aurat perempuan. Mau buka YouTube, mau buka TikTok, mau buka Instagram, mau buka Facebook, macam-macam. Ya, mesti ada di situ tuh. Tayangan-tayangan membuka aurat. Atau sengaja mereka membuat konten itu justru menjual aurat, naudzubillah. Lah, dalam berpakaian Islam sudah memberikan dhawabit, kaedah-kaedah khusus. Yang pertama adalah
pakaian itu berfungsi untuk menutup aurat. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pakaian itu kalau kita menggunakannya jangan pernah menyelisihi agama. Jangan sampai menyelisih syariat. Seperti apa? Seperti umpamanya seseorang berpakaian, dalam pakaiannya ada gambar salib umpamanya. Salib ini kan kekhususan agama orang luar, Bu. Kalau seandainya ada seseorang nih, dia muslim, kemudian menggunakan pakaian ada gambar salibnya, tentu orang akan menyangka dia Nasrani, Bu. Secara langsung, nggak usah ditanya kamu agama apa. Kenapa? Karena simbol itu sebuah kekhususan. Ya. Semata-mata ada gambar salib saja di pakaian kita itu, orang langsung menuduh kita ini pasti kita Nasrani. Tapi kalau seandainya ada orang Nasrani kemudian menggunakan gamis, menggunakan peci gitu ya, kemudian berjalan semata-mata itu saja, orang nyangka dia seorang muslim, padahal dia Nasrani kan. Karena pakaian seperti itu kekhususan muslim. Sebagaimana mereka punya kekhususan dalam berpakaian kalau ada gambar salib. Maka jangan sampai kemudian ketika kita berpakaian itu menyelisih syariah. Jangan menggunakan simbol-simbol yang merupakan kekhususan agama di luar daripada Islam. Tidak boleh. Ya. Termasuk juga ada pakaian-pakaian, saya pernah melihat kaos gitu ya, di sablon, kemudian ditulisi, tulisannya itu tulisan jorok, Bu. Bukan tulisan bagus. Ya, bukan tulisan ayo kita sholat gitu, ayo kita sedekah, ayo kita berbuat baik. Tidak, tulisannya itu betul-betul yang jorok sekali. Ini kan menyelisih syar'i, tidak boleh. Ya. Atau mungkin pakaiannya itu tasyabbuh, menyerupai pakaian orang-orang fasik. Ya, celana dirobak-robek gitu kan. Celana lepis kan ada itu dirobek sana, robek sini. Untuk apa celana kok dirobak-robek tuh gitu. Ini tasyabbuh dengan orang-orang fasik namanya. Ya. Ataupun tasyabbuh dengan sesama lawan jenis. Umpamanya laki-laki memakai pakaian menyerupai wanita atau sebaliknya. Intinya bahwa kaidah yang kedua, berpakaianlah tapi jangan sampai menyelisihi syariat. Ini poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga yang harus dipahami, tidak boleh berpakaian itu dalam rangka israf. Tidak boleh berpakaian itu dalam rangka israf berlebihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitab ini, dicantumkan di dalil pertama oleh mu'alif rahimahullah ta'ala kan di sini, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakaikanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kaidah yang selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam berpakaian. Maksudnya apa tidak berlebihan itu? Maksudnya kalau bagi laki-laki berlebihan itu seperti orang yang isbal, melembrehkan pakaian mereka di bawah mata kaki. Kan kita lihat tuh ada bapak-bapak gitu ya, pakai pakaian itu pakaiannya sampai melebihi mata kaki, bahkan bisa nyapu jalan, Bu. Ya. Jadi kalau dia jalan dari sini ke Beliung sana itu bersih jalan tuh, Bu, karena bisa disapu tuh dengan sisa pakaian yang melember di bawah mata kaki itu berlebihan. Tidak boleh berpakaian itu berlebihan. Atau yang lebih parah lagi sebaliknya, kekurangan. Yang satu kelebihan, yang satu pula kekurangan.
dia menggunakan pakaian di atas lutut, yang satunya pula di bawah mata kaki gitu ya. Maka Islam itu agama yang tengah-tengah, ya, tidak melembrehkan di bawah mata kaki, tidak juga memakai pakaian di atas lutut. Sampaikan kepada bapak-bapak seperti itu, ya, soal pakaian ini. Jadi kaidah yang selanjutnya adalah tidak israf, termasuk juga ibu-ibu. Jangan sampai israf. Contohnya umpamanya dengan menggunakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang tidak biasa dipakai, tapi ibu pakai berlebihan gitu ya. Orang pakai baju 1-2 rangkap, ibu pula pakai baju 10 rangkap umpamanya kan. Ngapain banyak pakaiannya? Kemudian perlak-perliknya, aksesorisnya gitu ya. Kalau pakai cadar, cadarnya yang wah gitu ya. Kalau pakai pakaian itu kalau bisa ada garis-garisnya yang orang mencolok gitu ya. Memang dia sengaja membuat atau memakai pakaian itu supaya jadi perhatian, ya, mencari perhatian orang. Itu namanya israf, Bu. Tidak boleh dalam berpakaian itu israf. Karena Nabi SAW mengatakan, berpakaianlah, minumlah, makanlah, tapi jangan israf, jangan berlebihan. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, alla yakuna libasa syuhratin. Alla yakuna libasa syuhrah wal makhilah. Jadi berpakaianlah, tapi jangan dalam rangka kesombongan atau mencari popularitas. Jangan sampai gara-gara berpakaian itu orang jadi sombong. Makanya kenapa Nabi SAW dengan tegas, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fihi nara. Barang siapa yang memakai pakaian syuhra, pakaian ketenaran, ingin terkenal, pakaian kesombongan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat dan akan dimasukkan ke dalam api jahanam, naudzubillah. Jadi ingat, berpakaian itu hanya untuk menutup aurat, bukan untuk kesombongan. Bukan untuk kesombongan. Ya, karena ada orang-orang itu terkadang cari pakaian itu yang mereknya itu yang branded, yang luar biasa gitu, yang mahal-mahal gitu ya. Sebenarnya mencari pakaiannya bermerek tidak ada masalah. Karena terkadang kalau tidak bermerek itu mudah rusak kan gitu ya. Mudah usam dan begitu seterusnya. Makanya terkadang ada orang-orang itu mencari merek-merek tertentu. Kalau tujuannya bagus, biar tidak cepat rusak, biar awet dipakai, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud kemudian mengambil merek-merek yang memang masyhur, itu adalah merek mahal gitu ya. Seperti ibu bawa tas gitu ya, sengaja bandrolnya nggak dicopot gitu kan, biar orang tahu ini mereknya merek asli, ini bukan kaleng-kaleng nih. Lah itu namanya syuhrah, kesombongan. Tidak boleh. Ya, dalam Islam itu dhabitnya yang harus dipahami. Termasuk juga alla yushbiha libasal kuffar walal fussaq. Termasuk juga tidak menyerupai pakaian orang kafir. Pakaian kehususan orang-orang kafir, seperti kan orang-orang Yahudi itu punya pakaian khusus, simbol-simbol khusus yang diletakkan di atas kepala kan, Bu. Toyalis namanya. Jadi ada simbol-simbol khusus pakaian Yahudi itu, di mana diletakkan di kepala atau diselendangkan di badan dia, ya. Maka kalau itu kehususan orang-orang kafir, seperti yang saya sudah ulang dari awal, seperti ada gambar salibnya, kemudian ada kata-kata yang merupakan kata-kata yang khusus bagi mereka, maka ini tidak boleh. Kaidahnya tidak boleh seseorang itu tasyabbuh dengan pakaian orang kafir atau pakaian orang fasik. Seperti yang masyhur hari ini kan, Bu, pakaian-pakaian wanita-wanita yang dijual-jual itu, yang berbagai macam model,
mode, ya, bahkan ada tahunnya, ini tahun ketinggalan zaman, ini tahun modern, ini tahun milenial, macam-macam tuh. Ada istilah-istilahnya kan. Lah yang seperti ini Islam itu sangat memberikan perhatian. Tidak boleh mengikuti zaman berpakaian tetapi menyelisihi syariat. Itu dhabit secara umum dalam berpakaian. Baik, kita rinci di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullah taala di sini memberikan keterangan kepada kita tentang adab-adab berpakaian. Yang pertama, tidak memakai kain sutra sama sekali. Apakah sebagai baju, ataukah sebagai sorban, ataukah sebagai yang lainnya yang jelas masuk dalam kategori pakaian. Tentu bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan kan tidak ada larangan. Nabi SAW mengatakan, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Janganlah kalian memakai kain sutra, karena barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, niscaya tidak akan memakaikannya kelak di akhirat. Dan tadi saya sudah katakan ini kekhususan kepada orang laki-laki. Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini, maksudnya kain sutra, salah satunya hanya diharamkan dikenakan oleh laki-laki dari umatku. Artinya kalau perempuan tidak ada masalah gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak memanjangkan baju gamis, celana, baju jaket atau kain selendangnya melebihi kedua mata kaki. Karena Nabi SAW mengatakan, ma asfalal ka'baini minal izari finnari. Sarung yang di bawah kedua mata kaki itu di neraka, kata Rasul. Itu di neraka. Bahkan Allah tidak akan melihat kepada orang yang isbal itu pada hari kiamat, kalau dia sampai kemudian mengantarkan kepada kesombongan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, hendaklah mengutamakan pakaian warna putih daripada warna yang lainnya. Akan tetapi seorang muslim berpandangan bahwa memakai pakaian warna apa saja hukumnya boleh. Artinya kan ini bersira afdal, ya. Ibu kalau belikan pakaian untuk bapak gitu ya, maka cari yang warna putih. Karena warna putih itu pakaian yang disukai malaikat Jibril. Jadi Jibril itu kalau turun menemui Nabi SAW dalam bentuk manusia, maka dia akan menggunakan pakaian berwarna putih. Maka disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab itu kan, syadidu bayadi thiyab, syadidu syawadi sya'ri, teramat sangat putih pakaiannya dan teramat sangat hitam rambutnya. Menunjukkan pakaian Jibril itu warnanya putih. Dan Nabi SAW sangat senang dengan pakaian berwarna putih. Tetapi sekali lagi, warna ini hanya sekedar afdaliyah saja, keutamaan, bukan keharusan. Artinya selain warna putih boleh tidak ada masalah, ya. Cuman paling afdal warna yang dianjurkan Nabi SAW adalah kain warna putih. Kata Nabi SAW, ilbasu al-bayadha fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih, karena pakaian putih itu lebih suci, lebih baik, dan kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan kain putih juga. Ini yang ketiga. Yang keempat, perempuan muslimah hendaklah memanjangkan pakaiannya sehingga menutup kedua kakinya dan memperpanjang tutup kepalanya sehingga menutup leher dan seluruh dadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina alaihinna min jalabibihin. Hei Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Awalnya ayat ini bicara soal Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu datang kepada Rasul. Waktu itu belum ada syariat hijab. Ya. Umarlah yang menganjurkan kepada Nabi SAW supaya istri si Nabi SAW itu memakai hijab, dibedakan dengan wanita yang lainnya, supaya jangan disakiti. Dan idenya Umar radhiyallahu an menjadi sebuah kenyataan karena diperkuat wahyu. Turun ayat ini, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu harus paham, pakaian perempuan tentu akan berbeda dengan pakaian laki-laki. Karena pakaian perempuan itu ada syarat-syaratnya yang lebih ketat dibandingkan pakaian laki-laki. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, alla yakuna zinatan muzayyanan, alla yakuna muzayyanan. Tidak boleh pakaian seorang wanita itu dalam rangka untuk menghias-hias, untuk dijadikan perhiasan. Walaupun demikian, bukan berarti kemudian ibu menggunakan pakaian asal-asalan, tidak. Ya jangan asalan-asalan juga. Tetap ibu pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bagus, tetapi tidak digunakan untuk muzayyan. Ibu itu hendak sedang menghias dirinya, supaya ketika keluar manusia memandangnya, manusia memujinya, manusia terfitnah dengannya. Bukan itu tujuannya. Ya pakai pakaian yang bagus, yang rapi, ya, tetapi bukan dalam rangka muzayyan. Ibu menghias-hias diri supaya manusia memandang dirinya. Kemudian yang kedua, an yakuna satiran lil jismi, harus menutup seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Itu pun menjadi perselisihan para ulama. Ada yang mewajibkan cadar, ada yang mengatakan sunnah saja. Kemudian yang ketiga, an yakuna libas fadhan tashulu fihi al-harakah. Hendaklah pakaian wanita itu harus selonggar mungkin, Bu. Ibu kalau menggunakan pakaian selonggar mungkin supaya juga ibu bisa bergerak. Ibu bisa bergerak dengan pakaian yang longgar kan. Tapi sekarang ini subhanallah, itulah yang disebutkan Rasul tadi, berpakaian tapi telanjang kan. Kenapa? Karena tidak ada longgar-longgarnya sama sekali. Memang dipreskan dengan body dia tuh. Dari atas sampai bawah itu ngepres, kayak seolah-olah nggak berpakaian. Karena leku-leku tubuhnya nampak kan gitu ya. Nah, enggak seperti itu. Pakaian wanita itu harus fadfadah, ya, harus tashulu fihil harakah, di mana mudah bergerak, longgar. Nah, itu syaratnya juga. Kemudian yang keempat, an yakuna adamu raihati, tidak menggunakan wewangian. Tidak menggunakan wewangian gitu ya. Ibu ke pengajian disemprot semua dari atas kaki sampai kepala gitu ya. Untuk apa disemprot? Supaya wangi, Ustaz. Enggak boleh. Ya. Tapi bukan berarti kemudian ibu datang harus bau-bau pula ke sini. Ya enggak juga lah, ya mandi gitu ya. Nah, cuman maksudnya jangan sampai kemudian menggunakan wewangian sehingga sampai tercium baunya. Maka itu sangat diancam dalam hadis Nabi SAW. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Siapapun wanita yang keluar menggunakan minyak wangi supaya sebuah kaum terfitnah dengan dia, maka wanita itu dianggap wanita pezina, kata Rasulullah. Termasuk juga alla yushbih malabisar rijal, jangan sampai menyerupai pakaian laki-laki. Karena sekarang wanita itu memakai pakaian laki-laki dah biasa, Bu. Tengoklah wanita-wanita pakai lepis, pakai jeans itu kan, ketat-ketat persis seperti laki-laki. Enggak boleh dalam Islam. Ya.
Karena bagaimanapun Rasul mengatakan laisa minna man tasyabbaha birrijal minan nisa wa man tasyabbaha bin nisa'i minar rijal. Bukan termasuk golonganku, kata Rasul, ada seseorang yang menyerupai pakaian laki-laki atau menyerupai pakaian perempuan. Termasuk juga alla yakuna mithla malabisin nisa ghaira muslimin. Tidak boleh juga wanita menggunakan pakaian yang merupakan kekhususan di luar daripada Islam, menggunakan simbol-simbol agama tertentu, menggunakan salib atau apalah gitu ya, maka itu tidak boleh. Termasuk juga yang terakhir an yakuna mutamassiman, ya, mutahashiman, an yakuna mutahashiman. Maksudnya alla yakuna hadfu minal libasi al-ishtihar bainan nas. Hendaklah seseorang itu mutahashiman, artinya ketika berpakaian seorang wanita itu bukan dalam rangka kesombongan, bukan dalam rangka ingin sorot manusia ya, jadi selebritis, bukan untuk itu. Jadi betul-betul ya berpakaian saja, ingin menutup auratnya. Jadi itu diantara tambahan syarat bagi wanita, akan berbeda dengan laki-laki. Kemudian yang nomor 5, Muslim laki-laki tidak memakai cincin emas, tidak boleh menggunakan cincin emas karena haram hukumnya. Termasuk juga yang ke-6, tidak mengapa seorang Muslim memakai cincin perak atau menuliskan namanya pada cincinnya dan menjadikannya sebagai stempel guna mencap surat-surat atau tulisan-tulisan. Tidak apa-apa ya, kalau selain emas ya, umpamanya pakai batu aki gitu, nggak masalah ya, selama batu aki itu bukan satu mengandung emas gitu ya, baik emas murni atau campuran. Yang kedua, bukan sebagai jimat ya, karena batu aki ini kadang-kadang diyakini sebagai jimat. Kalau pakai jimat ya tak boleh, tapi kalau hanya sekedar dipakai saja tidak ada masalah. Tapi jangan pula berlebihan ya, semua jari dikasih batu aki pun, satu jari 5 batu aki, ini ngapain jualan tuh apa kan itu. Maka ini ya sudah bukan untuk perhiasan, itu untuk berlebihan, tak boleh ya. Kemudian yang nomor 7, hendaknya tidak membalut sekujur tubuhnya dengan kain hingga tidak ada jalan keluar bagi kedua tangannya. Nah ini juga laki-laki terlalu sempit gitu kan, sehingga tidak bisa bergerak. Nah, ini juga berlaku, tidak boleh juga. Atau seseorang laki-laki muslim tidak boleh memakai pakaian perempuan, dan begitu juga perempuan tidak boleh menggunakan pakaian laki-laki. Kemudian yang nomor 9, apabila memakai alas kaki hendaklah dimulai dari yang kanan dan menanggalkan dimulai dari yang kiri. Termasuk juga berpakaian, Bu. Termasuk juga berpakaian. Hendaklah kalau ibu pakai pakaian dimulai dari tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Begitu juga menggunakan celana ya, kaki kanan dulu baru kaki kiri gitu ya. Kemudian juga yang selanjutnya, apabila mengenakan baju baru atau sorban baru atau pakaian baru, hendaklah berdoa, Bu. Ini penting doa itu. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Ya Allah, milikmulah segala puja, engkaulah yang telah memberikan pakaian. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan faedah penggunaan yang ia dibuat untuknya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan pengguna yang dibuat untuknya. Jadi doa ini sangat penting, karena doa ini bisa menjauhkan kita dari keburukan berpakaian. Dan yang terakhir, hendaklah berdoa kepada saudara muslim lainnya jika melihatnya memakai pakaian baru, seraya mengatakan di sini abli wa akhlik, semoga pakaian ini sampai rusak dan juga sampai usang, maksudnya awet. Jadi kalau seandainya ada saudara kita, dia baru beli baju bagus gitu ya, kita doakan kebaikan, semoga pakaianmu awet, semoga pakaianmu tidak cepat rusak gitu kan. Nah itu doa yang baik bagi saudara sesama muslim. Wallahu alam, ini diantara adab yang
sangat bagus sekali dari mu'alif rahimahullah ta'ala Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang adab berpakaian. Taib, sampai di sini Bu. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Iya. Yang satu terlalu wangi, yang satu terlalu bau gitu. Iya, alhamdulillah. Larangan hadis yang saya baca tadi sudah jelas bahwa wanita yang keluar kemudian meletakkan wewangian, sengaja dia letakkan untuk supaya memfitnah manusia dengan wewangian yang dipakai itu. Maka Nabi SAW mengatakan fahiya zaniyatun, maka wanita itu dianggap wanita pezina. Kenapa? Karena mengundang fitnah. Wanita-wanita pelacur itu kan lihat, mereka kan bersolek, ya kan, berpenampilan, berpakaian telanjang supaya laki-laki hidung belang itu tertarik. Lah apa bedanya dengan wanita yang menggunakan pakaian syar'i tetapi kemudian menggunakan wewangian dalam rangka menarik orang juga? Jadi kesamaannya sama-sama menarik laki-laki, memfitnah laki-laki. Itu kemiripannya di situ. Ya tentu wanita pezina lebih jahat lagi lah kan gitu ya. Ini kan hanya sekedar wangian. Tapi Rasul mengatakan fahiya zaniyah. Fahiya zaniyah, maka wanita itu dianggap pezina. Masalahnya, nah sekarang kalau pakaian kita dilondrikan, kadang-kadang pihak laundry ini kan ngasih wangian itu wangi sekali kan. Memang dari pihak laundrynya dia kasih, entah moltonya yang menyengat baunya gitu ya, macam-macam lah. Apalagi ketika disetrika kadang-kadang disemprot-semprot wangi-wangian kan itu. Ya sebenarnya Bu, kalau seandainya wewangian yang masih tersisa dari laundry itu atau ibu sendiri nyuci di rumah, kemudian sampai wangi betul, sampai tercium beberapa jarak jauhnya dari wangian kita ini, ini juga wallahu alam, ini juga masuk Bu, ya, masuk dalam kategori hadis Nabi SAW. Karena ini kan dikhawatirkan wewangiannya menyebar kemudian tercium, ya. Tapi kalau ibu cuci sendiri, kan ibu tahulah mana bau yang menyengat, harum yang menyengat, mana harum yang tidak menyengat gitu kan. Kan ibu tahulah kan itu. Maka sebaiknya Bu, sebaiknya kalaupun harus dilondrikan, ya ngomong sama tukang laundrynya. Jangan menggunakan sabun ini, sabun itu terlalu wangi kali, nggak bisa nih, dan jangan dikasih wangi-wangian. Ya kalaupun umpamanya ada wangi-wangian sedikit, ya itu dimaafkan lah Bu. Namanya sabun mesti wangi. Nggak mungkin sabun tidak wangi, nggak laku lah sabunnya. Tapi kalau berlebihan wanginya, ini yang jadi masalah. Dikhawatirkan gitu ya, masuk dalam hadis Nabi SAW seperti ini. Lah di satu sisi juga, karena Islam itu kan sangat memperhatikan soal kerapihan, keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Ya tetap ibu juga menggunakan pakaian rapi, pakaian yang sudah dicuci, yang rapi gitu kan, tidak bau, ya. Dan terkadang pakaiannya harum, badannya pula ibu yang bau. Itu masalah tuh. Kita mandi ya kan, langsung aja ke pengajian. Ya. Jadi intinya Bu, hal-hal yang
masuk dalam larangan sebaiknya dihindari. Karena hukum berpakaian itu asalnya boleh-boleh saja. Ibu mau pakaian apa saja lo boleh asalnya, mau warna apa saja, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu masalahnya. Hukum berpakaian itu asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu baru tak boleh. Wallahu a'lam. Kaos kaki. Kenapa dengan kaos kaki? Ya harus dipanjangkan lah Bu. Kaos kaki kan membentuk kaki. Kaos kaki itu membentuk kaki. Tapi kalau pakaian yang dilembrehkan dari atas ke bawah itu kan tidak membentuk. Ya kan melingkar pakaian itu kan. Ya makanya kalau beli pakaian itu diukur dulu Bu. Asal jangan beli pakaian tahu-tahu beli selutut pula pakaian tuh. Nah, kemudian lebihnya saya sambung dengan kaos kaki. Ibu lagi gaya apa itu kan gitu. Ya tetap Bu, kalau bisa pakaian wanita itu di bawah mata kaki. Bahkan kalau seandainya kakinya masih tampak kata Rasul, boleh ditambah satu jengkal. Dari kaki itu ditambah lagi satu jengkal. Dan satu jengkal itu sudah banyak. Ya, jangan satu hasta nanti keserimpet pula. Jadi sebaiknya tidak mencukupkan kaos kaki. Kaos kaki itu untuk sifat-sifatnya darurat aja Bu. Dikhawatirkan ada angin, ya kan? Kemudian tersingkap, akan kaki kita pakai kaos kaki jadi nggak nampak. Atau ibu ketika melangkah, ketika berjalan gitu ya kan? Terkadang mungkin ibu ketika jalan itu di situ ada tempat becek. Terpaksalah ibu harus angkat sedikit itunya kan pakaiannya karena takut kena air becekan itu. Kan aman Bu karena kaki sudah ada kaos kakinya tidak nampak. Jadi fungsi kaos kaki itu hanya itu saja. Bukan menggantikan pakaian, tidak. Ya, dalam tempo-tempo darurat itu dia sangat berguna. Ketika ibu kena angin pakaiannya, kemudian tersingkap sedikit betisnya, alhamdulillah betis sudah terkena stocking atau kaos kaki. Jadi nggak nampak kulitnya. Nah, jadi tidak boleh cukupkan dengan kaos kaki ya. Wallahu a'lam. Ya. Gimana pakaian apa? Oh, pakaian tidur ada gambar makhluk. Iya. Wallahu alam, ya sebaiknya ya janganlah kita membeli pakaian-pakaian itu yang ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini yang kadang-kadang diremehkan manusia. Apalagi sekarang musim tahun politik kan bukan? Kadang-kadang dikasih kaos gambar calegnya, situ kan? Gambar calonnya, gambar calon pemimpinnya. Ini gimana ini kan? Padahal Nabi SAW melarang. Tidak boleh menggambar yang bernyawa itu. Tapi memang di masyarakat hampir kalau kaos-kaos kampanye mesti ada orang yang dipilihnya lah. Ya. Maka kalau seandainya ibu membeli pakaian, entah pakaian tidur, ya kalau bisa sih milih-milih lah. Kalau nampak ada gambar orangnya ya jangan dibeli. Kalau bisa sih pemandangan atau pohon-pohon atau apa. Kalaupun terlanjur dibeli Bu, boleh ibu tutup gitu ya. Ibu coret aja matanya. Karena asal gambar itu terletak di kepala. Atau sekarang kan kalau itu berupa kain, kalau dicoret nanti kotor Ustadz. Gimana caranya? Tempel sajalah. Ambil kain jahit tempel kepalanya. Ya, nanti nggak indah ya nggak apa-apa untuk tidur aja kok. Emang mau dibawa kemana? Ya, jadi ambil kain tutup aja mukanya. Itu lebih selamat kan Bu ya, apalagi kan
ibu sedang tidur masalahnya. Rasul saja ketika di kamar Aisyah radhiyallahu anha ada gambar makhluk yang bernyawa, tidak mau masuk tuh Nabi itu. Kenapa? Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar orang bernyawanya, dan juga ada gambar makhluk yang bernyawa, dan juga ada patung dan anjing. Malaikat rahmat tidak akan masuk di situ. Wallahu a'lam. Taib, di sini ada soalan, Ustadz izin bertanya tentang isbal. Bagaimana menyikapi kerabat yang memahami bahwa isbal melebihi mata kaki tetapi tidak bermaksud untuk sombong, dan dalil kisah sahabat karena kurus melorot celananya karena longgar. Syukron. Iya, hadis tentang masalah isbal itu banyak, bukan satu riwayat, banyak. Ada yang bicara soal sombong, ada yang bicara soal tidak sombong. Dua-duanya ada ancamannya. Ya, kalau dia tidak sombong, fafinar kata Rasul, maka di neraka. Tapi kalau dibarengi dengan sombong, ada tambahan, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan membersihkannya, Allah siapkan adab yang pedih. Kan begitu dalam riwayat itu. Kalau seandainya sombong, berlipat-lipat lagi dosanya. Ya, sebenarnya bukan masalah sombong atau tidak sombong. Isbal itu ada larangannya. Dan isbal itu, kalaupun dia tidak sombong kemudian dia berpendapat yang penting tidak sombong, sesungguhnya dia sudah sombong. Orang yang mengatakan saya kan tidak sombong, loh Anda itu sedang sombong, karena pakaian Nabi SAW tidak ada yang di bawah mata kaki. Adapun alasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu melorot, terkadang melorot kemudian melembreh ke bawah mata kaki. Abu Bakar ini orangnya kurus, ya, dan dia sudah berusaha untuk mengangkatnya, tapi melorot juga, mengangkat lagi, melorot lagi. Kata Rasulullah, engkau bukan termasuk orang yang sombong. Jadi Abu Bakar berusaha menaikkan. Makanya Umar bin Khattab ketika saat detik wafatnya itu, ada orang datang menjenguk dia, isbal, marah Umar dan mengatakan, angkat tuh pakaianmu, karena itu lebih bertakwa bagimu dan lebih bersih bagi badanmu. Jadi dalam kondisi mau meninggal saja Umar tidak suka dengan orang yang isbal. Ya. Apakah kemudian orang yang datang ke Umar ini karena sombong? Mana berani sombong di hadapan Umar, kan? Tetapi Umar radhiyallahu anhu kemudian menegurnya. Ya, jadi intinya bahwa sebaiknya kalau ada pakaian-pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa, Bu, ya tutup saja kepalanya. Ya, dan untuk kedepannya kalau ibu membeli pakaian anak-anak atau ibu sendiri atau untuk suami, atau baju untuk mengaji atau baju untuk tidur atau apalah kan itu yang berpakaian, yang berkaitan dengan pakaian, kalau bisa jangan asal beli, tengok ada gambar makhluknya atau tidak. Ya, kalau hanya gambar pohon kelapa, pohon mangga, pohon durian ya apa, atau gambar lautan, gambar danau atau gambar hutan ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut gambar yang bernyawa, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, ya. Wallahu a'lam. Iya. Pakaian-pakaian KW. Kadang tuh hati memang agak saat memakainya tuh hati itu suka otomatis gimana gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Ya memang itulah, nama, pakaian itu mempengaruhi hati, Bu. Ya, orang punya nama bagus. Kalau zaman dulu kan kalau namanya jelek, mau kenalan itu malu, Bu. Ya, akhirnya diganti pula namanya. Seolah-olah orang tuanya salah ngasih nama tuh. Lah berpakaian juga sama, Bu. Orang pakai pakaian nih, baik yang memandang kita atau yang berpakaian, itu dua-duanya punya pengaruh. Punya dua pengaruh, karena pakaian itu sebenarnya bisa mempengaruhi orang yang menggunakannya. Contoh memang seorang dosen, seorang doktor gitu ya yang mengajar di kampus. Kalau dia datang pakai celana kolor, pakai kaos oblong, ngajar, nggak ada wibawa, Bu. Ya,
ini dokter apa ini? Kok dokter kolor ini kayak gini kan gitu nanti orangnya. Datang kok pakai kolor, dia pakai, tapi kalau dia pakai jas, ya kan, pakai pakaian rapi, pakai sepatu kan nampak itu ya Bu ininya, auranya kan. Jadi pakaian itu juga bisa mengeluarkan aura sebenarnya. Kalau kita paham dengan pakaian, makanya pakaian ini juga diperhitungkan dalam Islam tuh. Dan orang yang memakainya juga sama gitu ya. Kalau ibu mamanya datang ke rumah pejabat, ya tahu-tahu di tengah jalan mau mampir di rumah seseorang, sementara ibu belum ganti, itu perasaannya gimana kan Bu? Aduh, jangan dululah sekarang datang katanya, nanti nggak enak pakaian saya, nunggu besok lah ganti. Kan ada perasaan-perasaan seperti itu kan Bu? Ya, memang pakaian itu mempengaruhi hati, betul, mempengaruhi hati kita. Makanya dalam Islam itu diatur, tetapi jangan sampai kemudian orang itu menjadi hamba pakaian, itu yang dilarang. Kata Nabi SAW, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisati wal khamilah. Celaka hamba-hamba pakaian, kan itu riwayatnya. Tidak boleh menjadi hamba dinar, hamba dirham, ataupun hamba pakaian. Lah hamba pakaian itu apa maksudnya? Hatinya menghambakan diri kepada pakaian, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hatinya terpaut dengan pakaian, dengan tas, dengan perlak-perlik dalam badannya, melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai menimbulkan kesombongan. Ya, kayaknya tengok kawannya, itu tas rajutan aja. Paling beli di Jogja itu aku tahu itu Malioboro tuh. Saya dari Singapura nih tengok nih. Branded. Ini mereknya aja belum dicopot, nampak. Nah, itu kan untuk sombong-sombongan itu tak boleh. Nggak boleh ya. Ya kita harus berusaha istighfar lah kalau sampai ada perasaan gara-gara membawa pakaian ataupun tas atau apa, atau baju atau sendal atau sepatu, apalah namanya yang berkaitan dengan pakaian kita. Kalau sudah ada benih-benih kesombongan, sebaiknya istighfar. Karena pakaian ini tidak membawa kita ke sorga. Yang membawa kita ke sorga itu adalah hati dan amalan kita. Harus benahi hati kita saat berpakaian. Makanya pentingnya berdoa saat berpakaian itu Bu. Pentingnya berdoa itu. Berdoa dari kemaslahatan pakaian yang dibuat, dan berdoa dijauhkan dari keburukan pakaian yang dibuat itu, supaya jangan terfitnah dengan pakaian tadi, dengan tas dan yang semacamnya. Ya wallahu alam Bu, ini nampaknya